Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa-mahasiswi UMS untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya harap kita semuanya selalu sehat agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Untuk mata kuliah ini kemarin ketika setelah kita melalui masa UTS, saya lihat hasil-hasil tugas dan hasil UTS kemarin, alhamdulillah secara mayoritas semuanya mengerti dan paham tentang penggunaan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dasar. Dari hasil tugas dan hasil UTS kemarin saya lihat masih ada, tapi minoritas, masih ada beberapa mahasiswa yang belum tahu apa perbedaan antara footnote dan body note. Yang saya minta kemarin itu dituliskan footnote, tapi ada yang masih menuliskan body note. Ini kalau dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan skripsi, ini adalah salah satu kesalahan yang fatal karena ini adalah dua pilihan. Kalau kedua-duanya diambil itu tidak benar. Kemudian ada juga ada yang tidak bisa menuliskan footnote secara tepat. Tapi ini insya Allah akan kita perbaiki. Kalian akan mendapatkan perbaikan langsung melalui learning by doing. Ketika kalian mendapatkan tugas pembuatan makalah dari mata kuliah lain, insya Allah kalian akan paham sendiri perbaikan atau cara menuliskan footnote yang benar. Oke, baiklah, untuk materi kita kali ini kita akan belajar cara untuk memasukkan gambar dan teks. Memasukkan gambar dan teks ini adalah salah satu eh, hal dasar yang pasti saya yakin semuanya bisa. Kenapa? Karena memang memasukkan gambar dan teks ini juga ada di Microsoft Word. Saya yakin semuanya tahu Microsoft Word dan sudah bisa Microsoft Word. Maka saya ingin menambahkan hal lain di dalam materi perkuliahan kita kali ini. Tapi sebelum itu kita coba dulu untuk memasukkan gambar dan teks kita ke materi kuliah kita. Cara memasukkan gambar itu ada dua minimal ya. Ini saya mendapatkan tugas, contohnya ya, saya mendapatkan tugas untuk presentasi di AIK. Cara memasukkan gambar yang pertama ada dua, yang pertama yaitu copy paste dari sumbernya, atau yang kedua kita ambil dari directory yang sudah dari gambar yang sudah kita simpan di directory atau di dalam folder. Kita ambil contohnya, tadi saya cari gambar kotoran cicak. Kalau misalnya sudah ada gambarnya ini, bisa kita ambil dengan cara copy image. Kita ambil dari sumbernya. Kemudian masuk ke PowerPoint, kita langsung pastekan di sini. Atau yang kedua, ini kita save dulu. Kemudian kita ambil dari direktorinya di sini, picture. Kemudian kita ambil this device, kita cari di mana. Nah, jadi dua cara untuk memasukkan gambar. Ini sangat simpel sekali. Cara mengaturnya juga gampang ya. Untuk gambar-gambar yang kita masukkan di dalam Microsoft PowerPoint ini bisa kita berikan efek-efek tertentu. Biasanya efek-efek shadow atau apa ini ada di sini. Tapi nggak perlu bahkan ya. Baik kalau bahkan. Itu cara memasukkan gambar. Cara memasukkan teks juga sama seperti memasukkan teks pada Microsoft Word. Mengecil teksnya yang dikecil. Kontrol kurung.
Bisa kita pilih juga mau model yang seperti apa, ini ada di sini. Oke, itu simple sekali ya, saya rasa semuanya bisa. Hal kedua yang ingin saya tambahkan yaitu ketika kita mencoba untuk membuat template Microsoft PowerPoint, saya rasa kalau kita bikin template sendiri itu membutuhkan banyak waktu. Maka salah satu caranya yaitu kita download, cari template yang tersedia secara gratis, secara online. Tinggal googling, cari, kemudian bisa kita gunakan seperti ini. Yang saya ambil adalah template dari Slides Go. Silakan cek ini di websitenya Slides Go. Ada banyak sekali templatenya. Kemudian di dalam template ini disediakan juga banyak icon-icon yang dapat membantu dalam desain template atau slide di Microsoft PowerPoint-nya nanti. Banyak sekali yang bisa digunakan. Ini bisa diambil contohnya, ambil salah satunya. Sini copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke slide yang kita gunakan. Misalnya pada slide yang ini tadi tentang definisi, mau kita tambahkan icon, Ctrl V atau kita pastekan. Semuanya bisa diambil dari slide ini, semuanya bisa diambil. Di sini juga disediakan semacam grafik gitu. Tapi yang akan kita pelajari insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tapi grafik di sini ini hanya icon aja. Ini tidak mewakili data yang akan kita input, sebagai icon aja. Oke, yang ingin saya tambahkan selanjutnya adalah cara membuat cara mendesain slide seperti ini. Kalau ini nih ini asli bawaan dari template yang kita download. Kalau mau membuat sendiri, caranya itu ada di sini. Insert shapes namanya, atau masukkan gambar-gambar seperti ini. Ini bisa kita edit. Misalnya kita mau membuat seperti ini, shape yang seperti ini. Caranya yaitu insert shape, kemudian kita pilih kotak aja. Kita pilih kotak, kemudian akan kita edit seperti tadi. Pertama kita berubah warnanya. Perubahan warna pada shape ini ada di sini. Shape fill ini adalah warna yang berada di dalam gambar sini. Kita rubah menjadi putih. Kemudian shape on outline ini adalah garis pinggir dari gambar. Apa namanya? Bukan gambar, saya lupa. Ini pilih yang paling kecil, mau yang besar bisa, paling yang kecil. Kemudian efeknya akan kita beri efek nanti kalau sudah jadi. Kita akan beri efek shadow seperti ini. Dari kotak ini, dari bujur sangkar ini mau kita rubah bentuknya seperti ini, melengkung. Caranya yaitu edit shape, kemudian kalau kita ganti tidak tersedia shapes yang seperti itu, persis seperti itu tidak ada. Jadi bisa kita bikin sendiri di edit point. Nah, kita akan merubah poin-poin yang ada di sini atau titik-titik yang ada di sini, kita rubah menjadi bentuk yang kita jadikan contoh tadi. Yang pertama yaitu karena di sini bentuknya paling tidak di sini ada 3 sudut ya, 1, 2, dan 3. Maka di sini akan kita rubah juga menjadi 3 sudut. Yang ini kita hapus, klik dulu, klik kiri, kemudian klik kanan, delete point. Nah, menjadi segitiga. Dari segitiga ini kita rubah lagi, edit shape, edit pointnya. Kita klik poin yang ada di salah satu, kemudian tarik ini keluar tanda putih, titik putih seperti ini.
Ini bisa kita tarik ke bawah untuk kita bentuk garis lengkung. Yang ini juga klik, kemudian keluar tanda putih seperti ini, kita bentuk garis lengkungnya. Seperti ini. Kalau sudah ya. Kemudian kita tambahkan di sini shape efek. Kita kasih shadow. Shadow yang kita pilih itu shade ke bawah ya. Kalau kita bandingkan di sini shadownya lebih tebal daripada contoh, maka kita rubah shadownya ada di shadow option. Tadi langsung kita cek di bagian sini ada. Transparansinya kita tambahkan biar lebih lembut. Warnanya terlebih dahulu kita rubah. Ini warna hitam, kita rubah menjadi abu-abu. Untuk angle-nya lagi. Tinggal dimainkan di bagian sini ya. Ini jadinya. Kalau kita lihat dari sini mungkin bentuknya tidak teratur ya, tapi kalau kita bikinkan slideshow-nya maka akan terlihat rapi. Oh, ini masih terlihat garisnya. Kita ganti outline-nya jadi no outline. Nah, kelihatan seakan-akan ini adalah bagian dari template yang sudah kita download, padahal ini yang kita buat tadi. Seperti itu. Ini salah satu contoh aja, kalian bisa berekspresi membuat outline sendiri. Ini fungsinya apa? Fungsinya ketika kalian membuat outline, mendownload template, kemudian kalian dapatkan untuk salah satu slide yang disediakan itu masih ada yang kurang, kalian ingin menambahkan. Misalnya kalian download seperti ini. Ternyata ketika kalian download itu tidak ada lingkaran di sininya. Dan kalian ingin membuat lingkaran di tengah untuk menjadi tempat teksnya agar menjadi point of view dari slide yang kalian bikin, bisa kalian bikin sendiri lingkaran seperti ini. Sama caranya ada di sini juga. Masukkan lingkaran, kemudian kalian bentuk seperti ini dan bikin shadownya juga. Ada gradasi warnanya, bikin shadownya juga. Seperti itu. Satu lagi yang ingin saya tambahkan yaitu bagaimana cara memasukkan gambar hasil screenshot. Di Microsoft PowerPoint ini juga disediakan tools cara untuk screenshot dari aplikasi atau dari halaman aplikasi yang lainnya ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama yang perlu kita pastikan adalah dari mana apa yang ingin kita ambil screenshotnya. Misalnya mau kita ambil dari Microsoft Word, maka yang kita buka pertama kali adalah aplikasi atau software Microsoft Word. Kemudian kita timpakan setelahnya PowerPoint, klik PowerPoint, kemudian kita ambil screenshot. Nah, screen clipping, maka akan kembali ke Microsoft Word. Kembali ke Microsoft Word, kemudian baru kita crop mana yang akan kita ambil screenshotnya, kemudian akan masuk secara otomatis. Tahu kita ambil dari yang tersedia di available Windows. Ini available Windows ini dari Windows yang sedang terbuka.
tapi biasanya tidak terlalu akurat ya, karena memang yang diambil screenshotnya itu semua halaman utuh. Kalau kita ambil screen clipping ini kita bisa memilih sendiri. Atau cara yang kedua yaitu kita menggunakan software bawaan dari Microsoft, dari Windows. Nah, kalau ini saya menggunakan Windows 10, menggunakan Snip nama aplikasinya ya, Sniping Tool. Atau kita menggunakan shortcut seperti ini, kita tekan Windows logo, kemudian Shift, kemudian S. Windows, Shift, dan S, maka akan langsung keluar notif seperti ini, dan kita bisa langsung mengambil yang gambar mana yang mau kita crop, seperti ini misalnya. Nah, otomatis akan di save notifikasi seperti ini, kemudian kita langsung Ctrl V, bisa Ctrl V akan keluar hasil dari cropping screenshotnya tadi seperti ini. Baik, saya rasa kalian bisa semua mencoba di rumah cara membuat seperti ini tadi. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.